Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau cari Tuhan. Dan mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang sungguh baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bertemu dengan Engkau. Kiranya Tuhan Kau angkat setiap masalah kami, beban di hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan berfokus menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku banggakan tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku banggakan tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kami bersyukur Tuhan, sebab sayap-Mu mengangkat tinggi setiap kami di tempatnya. Dan pada pagi hari ini bersama-sama Tuhan, setiap kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami, dan kami percaya Tuhan firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita hari ini?
Saya percaya kita boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, doa pagi hari ini gereja memiliki tema yaitu luar biasa, menerima dan mengelola berkat Tuhan. Kalau kita mendengar menerima berkat, kita senang ataukah sedih Bapak Ibu Saudara? Saya percaya ketika kita menerima berkat, kita mendengar kata-kata berkat, kita akan mengalami yang namanya hati kita sukacita. Kalau kita menerima berkat kesehatan, kita akan senang setiap hari kita bisa bekerja. Nah, kalau kita menerima berkat yang berkelimpahan, kita akan menuai sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah menerima dan mengelola berkat. Di sini di garis bawah adalah menerima berkat finansial. Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya sendiri ketika menerima berkat, pasti saya akan berbunga-bunga, akan bersuka cita. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita menerima berkat yang daripada Tuhan itu menjadi luar biasa, menjadi tepat sasaran, pas tujuannya Bapak Saudara. Terkadang ketika kita boleh menerima berkat yang luar biasa banyak, kita akan lupa bagaimana cara kita mengelola dengan baik berkat yang daripada Tuhan itu. Kita akan lebih berfoya-foya, kita akan lebih bersenang-senang. Jadi Bapak Saudara, apa yang membuat kita supaya kita mampu mengelola daripada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan adalah jangan pernah mencintai berkat itu, tetapi lebih besar cinta kita kepada pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat judulnya kita hanya pengelola. Jadi di sini kita tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Kita tidak memiliki berkat, tetapi yang empunya berkat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi berkatnya, dia memberikan berkat finansial yang luar biasa atas kehidupan kita. Nah, kita hanyalah suruh mengelola oleh Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Tuhan memilih kita untuk menjadi pengelola. Bagaimana hidup kita bisa menjadi pengelola yang benar di hadapan Tuhan. Mengelola apa yang Tuhan berikan berkatnya menjadi benar. Kalau kita melihat banyak sekali, terkadang kita melihat Bapak Saudara, orang yang lebih mencintai uang, orang yang lebih mencintai berkat, dia bisa gelap mata. Kalau kita melihat, ada bahkan yang berebut warisan. Ada yang sampai membunuh demi sesuatu finansial itu, demi berkat yang berkelimpahan. Orang yang diberkati berkelimpahan oleh finansial, dia bahkan berani membenci orang-orang di sekitarnya. Bahkan karena dia cintanya kepada berkat itu, dia lupa kepada siapapun. Bahkan dia lupa siapa pemberi berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi pengelola yang baik di hadapan Tuhan, menjadi pengelola yang luar biasa di dalam Tuhan, kita harus mencintai pemilik berkat itu sendiri, bukan mencintai berkat yang Tuhan kasih. Nah, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 firman Tuhan berkata seperti, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ketika kita melimpah berkat kita finansial, kita terkadang lupakan diri kita. Kita maaf kata kita pergi ke dugem. Kita lebih senang ke karaokean, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak hal-hal yang kita lakukan negatif. Tetapi kalau kita dikatakan tadi bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta berkat yang diberikan Tuhan finansial kita berlimpah. Nah, kalau kita mengembangkan bagaimana kecintaan kita kepada finansial itu, ketika kita pergi ke dunia malam, kita pergi ke klub, kita akan mengalami yang namanya lebih dalam lagi masuk ke hal-hal yang tidak baik. Dan bahkan itu bisa menghancurkan rumah tangga kita. Kita bisa menelantarkan anak-anak kita. Kita bisa menelantarkan istri kita, pasangan hidup kita.
Nah Bapak Ibu Saudara, makanya Tuhan pilih kita untuk menjadi pengelola-pengelola yang benar. Pengelola-pengelola yang benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita saat ini yang sudah menerima berkat finansial? Sudah berapa banyak kita yang menerima berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita? Tetapi kita bisa benar mengelolanya dengan baik. Contoh ketika kita menerima berkat, kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita menerima berkat yang berlebih finansial, kita lebih sama Tuhan, kita bayar perpuluhan kepada Tuhan. Ketika kita boleh menerima berkat yang luar biasa, kita bisa memberikan persembahan kita kepada ucapan syukur kita kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan ke panti-panti asuhan. Bahkan orang-orang yang ada di jalan, di pinggir jalan yang membutuhkan, kita bisa mengelola dengan baik. Maka berkat Tuhan akan mengalir, maka Tuhan memberikan yang luar biasa atas kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mengelola dengan baik, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana kita bisa mengelola dengan baik kalau hati kita mencintai uang kita sendiri, kalau hati kita lebih cenderung ke finansial yang Tuhan berikan, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana supaya kita bisa mengelola dengan baik? Hati kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mengerti, jangan pernah mencintai uang atau berkat yang diberikan Tuhan, tetapi cintailah Tuhan. Cintailah yang memberikan berkat. Karena kita tidak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita hanya pengelola. Kita dikasih kepercayaan sama Tuhan. Nih berkatmu. Ini aku kasihkan berkatku, kelola dengan baik, kelola dengan benar. Supaya berkatku ini bisa menjadikan impartasi yang banyak, menjadi berkat buat orang lain, bukan hanya memberkati dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, maukah engkau menjadi pengelola-pengelola yang benar? Firman Tuhan bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, juga buat diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa mengelola dengan baik? Bagaimana mengelola berkat, menerima berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saya sehingga mengolah dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita berlomba-lomba bagaimana kita bisa mengelola dengan baik. Nah di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal ke-11 ayat 36 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan Yesus dan oleh Tuhan Yesus dan kepada Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, sendiri dijelaskan bahwa sebab segala sesuatu itu dari Tuhan Yesus. Jadi berkat finansial yang kita terima itu dari Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya kita bekerja, kita dapat upah. Tetapi ketika mengucap syukur Tuhan memberkati kita berlebih. Ketika kita menjadi pengelola yang benar, maka dikatakan Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan kita yang disanjung ketika kita memberi. Mungkin kita kata nama saya mungkin diganti aja. Wah mungkin Mas Erwin orangnya baik, orangnya dermawan, suka memberi. Nah, tetapi dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan itu buat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri saya Bapak Ibu Saudara. Makanya dari itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita jadi pengelola yang benar, pengelola yang baik. Berkat yang kita terima dari Tuhan, kita kelola dengan baik, kita gunakan dengan bahasa baik-baik. Sehingga Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mempercayakan berkat finansial kepada kita lipat kali ganda, lebih dan lebih dan lebih lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini hanya simple. Bagaimana kita bisa menjadi pengelola yang baik adalah kita harus mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan dalam hidup kita. Bukan mencintai uang kita atau mencintai berkat yang kita dapat, tetapi kita harus mencintai pemberi berkat, yaitulah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi jawaban buat kita semuanya. Menjadi rema, menjadi satu jawaban di dalam kehidupan kita. Dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita senantiasa.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan doa pagi hari ini. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.